Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Siranbria dengan NIM 200303082, kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana 2020. Pada sore hari ini saya akan membahas makalah review buku dasar-dasar ilmu politik dari bab 8 sampai bab 12 karya Maryam Budiarjo. Baik, langsung pada intinya saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, awal tahun 1900 merupakan periode krusial bagi bangsa Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi, saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil perjanjian konferensi meja bundar. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja di kalangan elit, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Oleh banyak pengamat luar negeri, gerakan itu dianggap terlalu dini, tergesa-gesa, tidak perlu dan agak angkuh. Pandangan seperti itu muncul karena gerakan kaum Republikan itu dianggap tidak memperhatikan semangat dan fasilitas yang ada dalam persetujuan KMB. Akan tetapi, apabila diperhatikan jauh, gerakan tersebut bukan saja kuat, tetapi juga sehat. Secara sosial dan politik, Indonesia akan berada dalam keadaan yang tidak baik jika tidak ada perkembangan tersebut. Bagi kebanyakan orang Indonesia, sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial sehingga harus segera diganti. Sistem itu dipandang sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda. Oleh karena itu, sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda. Dengan dasar pikiran itu, maka mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan masa lampau yang tidak disukai masyarakat. Meskipun demikian, perjuangan kaum Republikan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara kesatuan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pada satu sisi, saat itu secara resmi masih tegak berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal, lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Dengan demikian, betapapun lemahnya pendukung sistem negara federal tersebut pasti masih ada di Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengembalikan bentuk negara federal menjadi kesatuan harus dilakukan dengan cara yang benar, agar tidak dianggap sebagai pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Pada satu sisi yang lainnya, saat itu tentara Belanda masih ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya. Mereka ini merupakan pendukung kaum federalis. Bab 2, pembahasan. 1.1, pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu negara kesatuan atau negara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari sesuatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal atau yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal yaitu dalam suatu negara kesatuan. Di dalam teori kenegaraan, persoalan tersebut menyangkut persoalan mengenai bentuk negara dan persoalan negara bersusun. Konfederasi menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan terdiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara
negara itu. Kesatuan negara. Menurut Chief F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi kedaulatannya baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Dengan demikian yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi oleh konstitusi negara kesatuan, tidak mengakui badan legislatif dan badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agar sukar merumuskan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut Chief F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain, tetapi pada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintahan federal bebas dari negara bagian, dan dalam bidang itu pemerintahan federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal-soal menyangkut negara bagian, belakang, dan yang tidak termasuk kepentingan nasional diserahkan kepada kekuasaan negara-negara bagian. Jadi dalam soal-soal semacam itu, pemerintahan negara bagian adalah bebas dari pemerintahan federal, misalnya soal kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Maka dari itu, menurut K.C. Ware dalam bukunya Federal Government, prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Pembagian konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, atau dalam peristilahan baru sering disebut rule making faction. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, atau dalam peristilahan baru sering disebut rule application fiction. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, atau dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication fiction. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan atau function ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya.
Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempit. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, Perdana Menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat atau the king can do no wrong. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang, sedangkan badan legislatif ada yang anggotanya sampai 1000 orang lebih. Badan eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta efektif. Dalam hal ini, ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif kekuasaan sekali ruang geraknya zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. Wewenang badan eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas serta alat-alat di masing-masing kementerian. Sebaliknya, keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Oleh karena itu, badan legislatif berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan dibandingkan badan eksekutif. Di beberapa negara baru, keadaan ini cukup mencolok. Hal ini tidak berarti bahwa peranan dalam badan legislatif tidak ada artinya. Di dalam negara demokratis, badan legislatif tetap penting untuk menjaga jangan sampai badan eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif dan tetap merupakan penghalang atas kecenderungan yang terdapat pada hampir setiap badan eksekutif untuk memperluas ruang lingkup wewenangnya. Akan tetapi dalam usaha negara meningkat tinggi penghidupan rakyatnya, badan eksekutiflah yang diharapkan memberi bimbingan, pengarahan, dan kepemimpinan yang dinamis. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama, administrasi, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya yang menyelenggarakan akan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan bimbingan dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, memberi garis amnesti dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Badan eksekutif di negara-negara komunis. Di samping badan eksekutif di negara-negara komunis demokratis, perlu juga kita bicarakan badan eksekutif di negara-negara komunis. Ada beberapa perbedaan yang menonjol. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilihat sebagai badan legislatif melulu, tetapi sebagai badan di mana semua kekuasaan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipusatkan. Sistem ini kadang-kadang disebut pemerintahan majelis atau assembly government. Akan tetapi,
Perbedaan yang terbesar ialah peranan yang dominan dari Partai Komunis yang menyelami semua aparatur kenegaraan. Negara-negara komunis dalam garis besarnya mengikuti pola Uni Soviet. Di Uni Soviet, fungsi-fungsi eksekutif dibagi antara dua badan, yaitu antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Presidium Soviet tertinggi, dan Kabinet. Pembagian semacam ini menjadikan perbedaan antara badan eksekutif dan legislatif. Setiap yang dikenal di negara-negara demokratis agak kabur. Presidium yang terdiri atas kira-kira 30 orang anggota Soviet tertinggi bertindak sebagai steering komite dari Soviet tertinggi dan menyelenggarakan tugas-tugasnya selama badan itu tidak bersidang, seperti misalnya menunjukkan dan menghentikan menteri. Ia dapat membubarkan Soviet tertinggi kalau ada perselisihan antara kedua majelis dan mengadakan pemilihan umum baru atau hal ini belum terjadi. Yang keempat, badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul atau untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara atau parler yang merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People's Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak atau yang oleh Rousseau disebut volonté general atau general will. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara atau autentik dari general will itu. Karena itu keputusan-keputusannya baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang meningkat seluruh masyarakat. Masalah perwakilan representasi. Biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan politik atau political representation dan perwakilan fungsional atau factional representation. Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trust dan perannya sebagai pengembang mandat. Perwakilan atau representation adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewan ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik atau political representation. Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan politik semata-mata mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Beberapa negara telah mencoba untuk mengatasi persoalan ini dengan mengikut sertakan wakil dari golongan-golongan yang dianggap memerlukan perlindungan khusus. Misalnya India mengangkat beberapa orang wakil dari golongan Anglo-India sebagai anggota majelis rendah, sedangkan beberapa wakil dari kalangan kebudayaan, kesusastraan, dan pekerjaan sosial diangkat menjadi anggota majelis tinggi. Di parlemen Pakistan dalam masa demokratis dasar disediakan beberapa kursi untuk golongan perempuan dan untuk orang-orang yang berjasa
dibagi di bidang misalnya bekas pejabat tinggi seperti gubernur atau menteri, dan dari kalangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan profesi-profesi atau seperti pengacara dan sebagainya. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridisi, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara yang dimana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kekuasaan lainnya atau legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah kita ketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of powers yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan atau legislatif, eksekutif, yudikatif, baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Badan yudikatif di negara-negara komunis. Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet Legality. Anggapan ini erat hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu masa revolusi sampai dengan tercapainya negara perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu masa revolusi sampai dengan tercapainya negara sosialis atau sosialisme oleh mereka dipandang sebagai tahap pertama dari komunisme. Realisasi dari sosialisme ini merupakan unsur paling menentukan dalam kehidupan kenegaraan serta menentukan pula peranan hukumnya di dalamnya. Dikatakan bahwa socialist legality secara aktif memajukan masyarakat Soviet ke arah komunisme, dan karenanya segala aktivitas serta semua alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan ke arah komunisme. Tingkat perjuangan ini berbeda-beda menurut tempat, dan ada negara komunis seperti Hungaria yang lebih menekankan penyelenggaraan kekuasaan terhadap musuh-musuh komunisme seperti terlihat dari pasal 41 Undang-Undang Dasar. Kebebasan badan yudikatif. Dalam doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif, prinsip yang telah dipegang ialah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Bahwa dalam setiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sebab hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukan terancam. Bab ke-10, partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengakui kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya. Sebaliknya,
kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivitas politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Di bawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi 1 menurut Milbard dan Goel melibatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibandingkan dalam 3 kategori: A. Pemain, B. Penonton, C. Apatis. Suatu penelitian lain yang dilakukan oleh Verba dan Nia menemukan bahwa dari sejumlah orang Amerika yang diteliti, A. 22% dari masyarakat Amerika sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik, memberikan suara dalam pemilihan pun tidak. Kelompok ini terdiri atas tingkat sosial ekonomi rendah, berkulit hitam, perempuan, orang tua atau di atas 55 tahun, dan orang muda di bawah 35 tahun. B. 21% disebut spesialis pemilih atau voting specialist, hanya aktif dalam memberikan suara tetapi tidak mengadakan kegiatan politik lainnya. Kelompok ini terdiri atas golongan sosial ekonomi rendah, orang kota dan orang berumur. Orang daerah pedesaan kurang mewakili dalam kelompok ini. Yang C, 4% disebut partisipan parokial atau parokial partisipan, hanya aktif mengontak pejabat baik di pemerintahan maupun di partai apabila mereka menemui persoalan tertentu. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat kelas ekonomi bawah yang beragama Katolik di kota-kota besar. D. 20% disebut konwalis atau komunialis, mengontak pejabat partai dan pemerintahan mengenai banyak isu, dan mereka bekerja sama untuk menangani isu-isu tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih tetapi mau melibatkan diri dalam kampanye pemilihan umum. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat mau melibatkan diri dalam kampanye pemilihan umum. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat sosial ekonomi atas yang beragama Protestan, juga masyarakat di pedesaan dan kota-kota kecil, tetapi tidak di kota-kota besar. 15% disebut aktivitas kampanye, selalu memberikan suara dalam pemilihan dan aktif dalam kampanye pemilihan. Mereka disebut aktivitas kampanye dan terdiri atas golongan atas, berasal dari kota besar dan kota satelit, banyak orang kulit hitam dan orang Katolik termasuk di dalamnya. F. 11% disebut aktivitas penuh. Kelompok ini merupakan aktivis dalam arti aktivitas melakukan segala macam kegiatan politik termasuk berkampanye, menjadi pemimpin partai sepenuh waktu, dan sebagainya. Sosial ekonomi atas, orang tua dan golongan muda kurang terwakili dalam kelompok ini. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan
dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik, terutama presentasi partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat kebebasan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar presentasi pemilihan mencapai angka tinggi. Uni Soviet adalah satu negara yang berhasil mencapai presentasi voter turnout yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum, angka partisipasi hampir selalu mencapai lebih dari 99%. 15 angka, tetapi perlu diangkat bahwa sistem pemilihan umum berbeda dari sistem di negara demokrasi, terutama karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebut dan para calon itu harus melampaui suatu proses penyaringan dan ditentukan dan diselenggarakan oleh Partai Komunis. Bab 11. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal berkembangnya pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politika juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum, atau kadang-kadang dinamakan kasus parti. Oleh karena itu, dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat. Kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung atau link antara rakyat satu pihak dan pemerintahan di pihak lain. Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka biasa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lahir besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Tak terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai organisasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang merebut kedudukan politik atau biasanya dengan cara lain konstitusional untuk melaksanakan programnya. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana di bagian ini. Dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Karl Friedrich menuliskan sebagai berikut: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya
dan berdasarkan penguasaan ini memberi kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Fungsi partai politik di bagian terlebih dahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokratis, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai hakikatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengolahan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasaan. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasaan. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis pada masa jayanya. Bab 12. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakannya negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, dari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Di banyak negara dunia kegiatan ketiga, beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurang bebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu A. Single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. B. Multi-member constituency atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional dari uraian tadi jelasan bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya memakai sistem distrik murni atau single member constituency. Dalam pemilihan umum 1991 menentukan bahwa sejumlah distrik dan wakil diwakili oleh 4 wakil atau block vote. Di antaranya harus ada yang mewakili golongan minoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongan dalam parlemen. Begitu pula Jepang memakai sistem distrik yang sangat berbelit-belit. Kasus yang paling menarik dan gamblang adalah Jerman, yang pada masa lampau mempunyai terlalu banyak partai dengan memakai sistem proporsional murni
Dewasa ini menggabung kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dengan sistem proporsional. Setiap pemilihan mempunyai 2 suara. Pemilihan memilih calon atas dasar sistem distrik atau sebagai suara pertama, dan pemilihan itu memilih partai atas dasar sistem proporsional atau sebagai suara kedua. Dengan penggabungan ini diharapkan distori tidak terlalu besar efeknya. Selain itu, di Jerman dan di beberapa negara dengan banyak partai ada usaha untuk mengurangi jumlah partai yang akan memperoleh kursi dalam parlemen melalui kebijakan elektoral Dershell. Konsep ini menentukan jumlah suara minimal yang diperlukan oleh suatu partai untuk memperoleh kursi dalam parlemen, misalnya 5%. Di Jerman, hal itu dilaksanakan melalui kebijakan melakukan rumusan 5-3. Berdasarkan rumusan ini, sebuah partai dilaksanakan melalui kebijakan memberlakukan rumusan 5-3. Berdasarkan rumusan ini, sebuah partai memperoleh kursi dalam parlemen jika meraih minimal 5% dari jumlah suara secara nasional atau memenangkan sekurang-kurangnya 3% distrik pemilihan. Ini yang dinamakan electoral threshold. Ternyata kebanyakan partai kecil kecenderungan memanfaatkan ketentuan suara minimal 5% sebab menerangkan distrik lebih sukar. Sekian dan terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya bahaskan.